Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Safitri dengan NIM 2201115012. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir nanti. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Ika Rohila selaku dosen pengampu mata kuliah muamalah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai materi, yaitu konsep keluarga ideal, keluarga muslim pada keluarga sakinah. Langsung saja kita ke materinya. Perkawinan adalah institusi yang suci dan sunatullah, yang merupakan cara Allah untuk memperbanyak dan memperkuat kehidupan manusia. Melalui akad perkawinan, tujuan utamanya adalah membentuk rumah tangga harmonis yang mengarah pada terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam konsep Islam, keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, di mana suami istri itu bertanggung jawab menciptakan harmoni fisik dan psikis, serta memperkuat pendidikan dan penghayatan agama dalam keluarga. Hal ini mencakup pemilihan pada pasangan yang baik, penerapan nilai-nilai Islam, dan rumah tangga, dan mendidik anak-anak dalam suasana kasih sayang dan rahmah. Lalu ada pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di dalam Al-Quran, kata keluarga itu disebutkan Allah dengan kata yaitu ahlul qurba dan asyirah. Sebagai berikut adalah saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ahlul. Ahlul biasa disebut dengan ahlul ar-raqib, menyebutkan ada dua ahlul, yaitu ahlul ar-rajul dan ahlul as-salam. Adalah keluarga yang senasab, seketurunan, mereka berkumpul di dalam satu tempat tinggal. Lalu ada kurba, di sini ada kurba sawi, yaitu menyebutkan bahwa kurba mencakup keluarga dengan hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak, yaitu mereka mungkin tidak mendapatkan waris tetapi tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu dan bapak. Lalu yang ketiga itu ada asyirah al-raqib, yaitu menyebutkan asyirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Hal itu berasal dari kata kasisihah, dan kata itu menunjukkan bilangan jamak. Selanjutnya ada konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu berasal dari kata sakinah yang menggambarkan ketenangan, kedamaian, kasih, dan sayang. Hal ini merujuk pada sebuah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota keluarganya. Mereka hidup dalam suasana harmoni, saling mencintai dan menghormati satu sama lain, serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara seimbang. Lalu, di dalam keluarga sakinah ini kita juga menganut untuk mempercayai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia menjadi landasan dalam kehidupan keluarga sakinah, yang juga memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Di dalam keluarga sakinah, dalam pandangan Islam itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah saling membantu satu sama lain, yang kedua saling memahami, ketiga saling percaya satu sama lain, keempat selalu menjaga kepercayaan, kelima memperbanyak tema percakapan, dan yang terakhir itu saling memaafkan. Di sini saya akan bahas satu persatu mengenai yang tadi. Yang pertama itu adalah saling membantu satu sama lain, di mana anggota keluarga itu saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun dukungan emosional dan spiritual. Di sini kita dapat mengimplementasikan, yaitu suami membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga, istri membantu suami dalam urusan-urusan tertentu, dan anak-anak diajarkan untuk saling membantu serta berkontribusi dalam keluarga.
Lalu yang kedua ada saling memahami perasaan. Di sini kan setiap anggota keluarga berusaha memahami perasaan dan kondisi emosional satu sama lain, sehingga terciptanya empati dan kepekaan terhadap kebutuhan emosional masing-masing. Kita dapat mengimplementasikannya itu dengan cara berkomunikasi secara terbuka tentang perasaan dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika ada anggota keluarga yang ingin berbicara tentang perasaan mereka. Lalu yang ketiga itu adalah saling percaya satu sama lain. Kepercayaan itu kan merupakan fondasi dari hubungan keluarga. Anggota keluarga harus dapat mempercayai satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan. Di sini kita dapat mengimplementasikan itu dengan cara menjaga integritas dan keterbukaan dalam komunikasi, tidak menyembunyikan hal-hal penting, dan selalu jujur dalam setiap situasi. Nah, terus ada selalu menjaga kepercayaan. Selain membangun kepercayaan itu, menjaga kepercayaan itu juga penting tahu. Anggota keluarga harus berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Lalu di sini kita bisa dengan mengimplementasikan itu yaitu menghindari tindakan atau perkataan yang dapat merusak kepercayaan serta selalu memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat. Lalu ada memperbanyak tema percakapan. Banyak yang kita ketahui permasalahan-permasalahan di rumah tangga itu bermunculan dari kurangnya komunikasi. Dengan hal ini komunikasi pada keluarga itu haruslah berjalan dengan baik dan beragam sangat penting dalam keluarga. Nah, dengan cara memperbanyak tema percakapan, membantu menjaga pendekatan dan pemahaman antara anggota keluarga, di mana kita bisa membahas berbagai topik seperti aktivitas sehari-hari, terus rencana masa depan, masalah yang dihadapi, serta minat dan hobi masing-masing. Terus hal ini tuh dapat membantu menciptakan suasana yang terbuka dan harmonis seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada saling memaafkan. Di dalam suatu rumah tangga itu pasti terjadinya konflik dan kesalahan yang sering terjadi. Nah, di mana kita di sini harus belajar saling memaafkan. Itu merupakan suatu kunci untuk menjaga kedamaian yang harmoni. Terus bagaimana sih caranya kita bisa mengimplementasikan hal tersebut? Yaitu dengan cara ketika terjadi suatu kesalahan atau pertengkaran, anggota keluarga itu harus siap untuk meminta maaf dan memberikan maaf. Hal ini itu membantu mencegah konflik berkepanjangan dan memperkuat ikatan keluarga tersebut. Selanjutnya itu ada aspek-aspek keluarga sakinah dalam Islam, yaitu yang pertama adalah keimanan yang kuat, di mana seluruh anggota keluarga itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kasih dan sayang serta cinta. Hubungan yang penuh dengan cinta adalah kasih sayang dan pengertian. Lalu ada keadilan dan kesetaraan. Perlakuan adil antara suami istri dan anak-anak itu hukumnya wajib karena biar tidak ada kecemburuan. Lalu yang keempat, tanggung jawab dan kewajiban. Setiap anggota keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kelima, komunikasi yang baik, di mana komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Lalu yang keenam, musyawarah, yaitu di mana pengambilan keputusan melalui konsultasi dan diskusi bersama. Lalu yang ketujuh adalah pendidikan dan pembinaan, yaitu fokus pada pendidikan agama dan moral untuk anak-anak. Yang kesembilan, keseimbangan dunia dan akhirat, di mana kita harus mengelola kehidupan duniawi sambil mempersiapkan kehidupan di akhirat. Lalu dari contoh kehidupan Rasulullah SAW adalah ia adalah teladan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Beliau menunjukkan kasih sayang, kesabaran, dan perhatian yang besar terhadap istri dan anak-anaknya. Hadis-hadis tentang kehidupan keluarga Rasulullah memberikan panduan praktis bagi keluarga muslim. Terus ya di sini sudah di akhir materi yang telah saya sampaikan dan dapat saya simpulkan yaitu bahwa konsep keluarga muslim ideal didasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan pentingnya hubungan harmonis dan adil dalam keluarga. Aspek-aspek utama keluarga sakinah mencakup keimanan,
yang kuat, kasih sayang dan cinta, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab dan kewajiban, komunikasi yang baik, musyawarah, pendidikan dan pembinaan, serta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keluarga ideal ini harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan mengambil teladan dari kehidupan Rasulullah SAW untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.